Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alif Estada Channel. Oke, nah di sini gue pengen ngasih tahu nih, gimana sih biaya prosedur di Turki itu untuk transportasi Turki itu gimana sih? Apa aja sih? Apa aja sih yang harus dibayar tuh, Lip? Apa aja sih yang harus dikeluarin uangnya? Uangnya itu pakai uang apa sih, Lip? Nah, jadi kan banyak banget tuh yang langsung nanya, berapa bang harganya? Berapa bang harganya? Berapa bang harganya? Nah, sekarang itu di Turki lagi yang namanya lockdown. Udah ada 32.000 kalau nggak salah yang kena. Dan yang sembuh itu 1.000 berapa gitu. Terus tuh yang meninggal berapa ratus gitu. Nah, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu tentang yang sudah kena COVID atau yang belum kena COVID untuk menjaganya supaya mencuci tangan supaya untuk di sini saling jaga kesehatan masing-masing. Oke. Nah, di sini gue mau ngasih tahu nih yang mana ada yang namanya biaya sebelum keberangkatan. Biaya sebelum keberangkatan tuh pakai apa di sini? Kayak visa, terus itu paspor, terus itu kalian mau bawa terasi atau sambal terasi atau apa. Nah, di situ bisa kayak meja. Nah, itu kan kayak kalau misalkan kalian belum ada kan bisa beli dulu. Nah, kalau visa itu harus beli karena di visa di Traveloka itu ada dia namanya 728.000 kalau nggak salah, saya pernah ngecek. Nanti saya kasih tahu. Nah nih, ini gambarnya. Nah, ini di Traveloka. Oke, nah pertama saya ingin ngasih tahu nih ada pembayaran dua metode. Yang pertama metode FUE, yang kedua DHI. Nah, bedanya dua ini, yang DHI agak mahal, yang FUE murah. Kenapa murah? Karena FUE ini dia metodenya agak lama daripada DHI. Terus itu yang pertama, yang kedua, dia cara penanaman sama penyabutan tuh beda. Terus teknologinya juga beda dan teknik-tekniknya juga beda. Nah, untuk kalian, saya mau kasih tahu nih yang pertama ada biaya-biayanya. Rincian pembayaran HT. Yang pertama FUE, metode FUE yang lama digunain dia kena $1.700 sampai 1.800-an gitu. Nah, untuk kalau mau murah, dia bisa misalkan Lip, gue mau berangkat bareng, ada 4 orang. Nah, nanti kalau di grup saya kan ada tuh yang namanya dia mau berangkat, jadi bisa gabung 4 orang bisa kayak $1.600. Dia bisa diskon. Tapi kalau misalkan mungkin kalau ada covid ini bisa diskon, tapi belum tahu ya ada kebijakan lain atau enggak karena saya bukan yang nentuinnya, karena bukan dari pihak rumah sakit atau yang keuangan tuh bukan, karena saya di sini cuma membantu yang orang Indonesia terus tuh pakai bahasa Turki. Terus itu nanti di sananya gimana, ngejaminnya gimana, terus tuh hotelnya gimana, nanti penjemputan di bandara gimana, nah kayak gitu. Nah, jadi tugas saya itu kayak gitu. Terus metode DHI itu $2.100 sampai 2.200-an gitu. Nah, kalau misalkan kalau 4 orang dia bisa $2.000. Nah, jadi kalau 4 orang tuh bisa worth it lah untuk kalian yang kalian kesini tuh bisa murah. Jadi enak lah. Nah, terus include-nya itu apa sih $1.700 itu? Nah, 1.000 FUE misalkan. FUE itu include-nya itu dia ada yang namanya hotel. Hotelnya itu bintang 5, bener. Aku kan sering sana, jadi hotelnya itu aku dapat satu kamar biasanya. Nah, jadi di dalam hotel tuh ada gym, ada sarapan, terus itu ada spa, ada pokoknya hotel bintang 5 lah kalau berenang, kalau rendam, sauna kayak gitu. Nah, jadi worth it lah kalau misalkan untuk kalian di sini untuk kayak misalkan tanam rambut aja. Kayaknya dia nama hotelnya Titanic Hotel. Titanic jadi bentuk kapal gitu. Nah, nggak penting sih. Nah, tapi itu penting untuk pemberitahuan aja. Nah, terus udah hotelnya itu nanti pertama itu kita berangkat tuh dijemput. Dalam ini udah dalam kendaraan. Nah, nanti kalau misalkan cara hubungnya gimana sih? Nah, kalau yang ini saya jemput di bandara Turki, terus kita kontak-kontakan pakai roaming atau enggak, nanti masuk di wifi bandara atau enggak. Nanti kalau misalkan udah terkonek, saya di sini Mas, saya biasa nunggu di sini. Nanti kita ketemuan di sini. Oke, nanti langsung ke hotel. Nah, dari hotel kita bisa jalan-jalan ke daerah Istanbul yang kayak misalkan Konstantinopel, Byzantium, Hagia Sophia, Selat Bosporus, kayak gitu-gitu, kayak sejarah-sejarah Turki yang Al-Fatih gitu. Kendaraan antar jemput itu pasti. Kayak mana kendaraan antar jemput itu apa aja? Dia antar jemput hotel, rumah sakit, bandara. Nanti penjemputan dijemput, terus perpulangan diantar juga, oke? Terus dalamnya itu ada sampo yang mana cuma sebulan. Dia itu berbentuk Sebamed. Sebamed itu kalau di Indonesia biasanya dipakai untuk sampo anak bayi, buat anak bayi gitu samponya sebenarnya. Nah, tapi nanti kalau misalkan ada yang mau beli lagi, dia kayak
kayak vitamin itu kayak saya jual di bawah ini. Terus yang kedua obat. Obat itu kayak misalkan butuh sebulan sih, kayak obat bengkak, terus itu obat panas, ya kayak gitu-gitu. Nanti ada obatnya, nanti buat kalian tuh gratis. Nah kecuali ada lagi yang beli dia kayak sampo, vitamin itu, nah itu bisa beli di situ, bisa beli vitamin. Jadi di Indonesia nggak jual vitamin itu, jadi cuma ada di Turki vitaminnya. Terus tiket pulang pergi itu berapa sih? Nah tiket pulang pergi itu dia kena 10 sampai 12 juta, tergantung kalian pengen yang transit atau langsung dari Indonesia ke Turki. Nah, kalau misalkan yang langsung itu dia biasanya mahal, sekitar 12 sampai 13 juta gitu per orang. Tapi kalau misalkan transit dia bisa kena 10, 11 gitu, 9. Nah, itu bisa banget untuk kalian yang main di sini, nanti bisa saya cariin tiket pesawatnya. Apalagi kalau barengan itu murah banget. Nah, terus visa kalau visa kan itu dia 728 di Traveloka. Karena dolarnya lagi naik mungkin ya. Jadi digedein sama Travelokanya. Terus kalau misalkan kalian itu pengen kesini tuh gampang banget, jadi cuman tolong pesenin visa, tolong pesenin tiket, nanti saya bikin semua. Oke. Tapi kalau paspor itu langsung ke imigrasi di kota setempat. Misalkan kota Depok ya, di imigrasi Depok. Terus itu kalau Jakarta ya di imigrasi Jakarta gitu. Nah, untuk bikin paspor itu kalian harus yang namanya Apply itu kayak daftar online dulu sebelum antrinya itu, jadi antri online. Nah untuk kalian nih kalau misalkan biaya guide-nya berapa sih? Biaya guide untuk translator kayak gitu berapa sih? Oh, jadi kayak gini, kalau di biaya guide di Turki itu dia kalau misalkan sama orang Turki yang bisa bahasa Indonesia, dia per harinya $150 per hari. Misalkan 4 orang nih nganuin orang Turki untuk bahasa Indonesia, dia berarti bayarnya sokongan gitu, yang mana terkumpul jadi $150. Tapi kalau misalkan kayak orang-orang Indonesia kayak saya gitu kan, saya kan alhamdulillah bisa gitu kan. Nah jadi cuman bayar $50 per hari. Dari $50 itu sekitar 700.000 atau berapa ya sekarang. Jadi 700.000 gitu per hari. Jadi bisa sokongan sama kawan-kawan. Misalkan 4 orang nih, per orangnya 200.000 kalau nggak salah apa. Ya 200.000 lah atau 190.000 kayak gitu. Nanti kalian bisa sokongan, jadi nggak kebeban sama biaya guide kayak gitu. Nah untuk nanti di guide itu apa sih tugasnya guide itu dia jemput, terus itu nganter. Pokoknya selama kalian di Turki itu ditemenin guide kecuali malam. Tapi kalau malam pengen ditemenin di hotel nggak apa-apa. Tapi kayak misalkan kalian butuh makan nih di luar kan, karena di hotel tuh cuman dia makan pagi aja. Terus tuh makan yang di luarnya tuh gimana? Cukup tahu nih ya. Kalau kalian lihat komentar-komentar tuh di Turki itu dia nggak bisa bahasa Inggris kecuali orang bandara tuh. Ntar kalian coba sendiri lah di bandara apa bisa bahasa Inggris. Kayak bisa cuman nggak semuanya gitu ya, gitulah, nggak semuanya bisa. Nanti kalian bisa coba sendiri lah. Nah jadi butuhnya translator sini nih, dia kayak makan, terus itu translator waktu rambut. Misalkan rambut nih mau kayak gini lip, mau kayak gini. Nah nanti diomongin di situ. Terus itu mau pesen ini lip, mau pesen ini. Terus itu kalau mau kesini lip, mau ke situ. Nah jadi itulah gunanya translator. Jadi bukan kayak ya seimpal lah itunya itu menurut orang-orang sih. Jadi emang normalnya itu segitu. Nah terus kalau misalkan dijumlahin dari antara metode FUE sama DHI, nah kalau dijumlahin nih antara metode FUE sama metode DHI, jadi perbedaannya itu kalau metode FUE dia sekitar, kalau di rupiahnya sekitar 28 juta, tiket pesawatnya itu 10 sampai 12, visanya 730, guide $50 per hari. Kalau dirupiahin itu sekitar 43-44 juta gitu. Nah itu kayak biaya untuk di luar jangkauan aja. Kayak misalkan harga aslinya sebenarnya 40, nah dilebihin 44 gitu misalkan. Jadi kayak misalkan buat was-was, karena kan dolar sekarang tuh kayak lagi naik turun. Sengaja saya buat kayak gini karena untuk bukan nakutin sih, kayak untuk untuk buat jaga-jaga kalian tuh kalau misalkan di sini tuh butuh segini loh. Nah gitu. Terus metode DHI itu dia sekitar 34 juta karena kan $2.100 kalau misalkan kalian rupain sekarang itu dia segitu harganya, sekitar berapa 33 jutaan berapa gitu. Nah saya lebihin sekitar berapa ratus itu kayak untuk jaga-jaga gitu, karena kan untuk biaya tuker atau biaya ini kan kayak ada gitu loh. Kayak misalkan kalian mengubah dari rupiah ke dolar itu kan di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau, nggak mau untuk tuker-tuker lagi, bisa pakai ATM langsung bayar gitu. Jadi ya berbentuk Visa sama Mastercard gitu yang penting kartunya.
Terus tiket pesawat kan 10 sampai 12 sama, terus biaya visa juga sama, gue 50. Jadi kalau misalkan bedanya itu sekitar 5 juta atau 6 juta. Nah, jadi kalau ditotalin FUE itu 44 juta, kalau misalkan DHI itu dia 50 juta untuk biaya semuanya all out di Turki. Sebenarnya nggak segini sih. Sebenarnya tuh dia lebih turun lagi. Ini karena dolar tuh lagi naik turun sekarang kayak harga emas. Harga emas kan naik. Nah, di sini juga dolar tuh lagi naik turun. Terus tuh naiknya juga drastis 2.000. Aturan 14.000 jadi 17.000, jadi 16.000. Sekarang udah 16.200 kalau nggak salah saya terakhir lihat tadi. Nah, jadi kalian yang ingin kesini bisa banget sih untuk recommend daftar. Nah, jadi kalau misalkan daftar tuh gini. Nanti saya kasih biodata, kalau misalkan pasti saya kasih biodata, minta foto, terus itu paspor udah jadi, nanti langsung saya bikinin visa, langsung beli tiket pesawat atau beli tiket pesawat dulu atau visa. Jadi kalau visa itu nggak usah takut, kayak bukan kayak bikin paspor. Jadi kalau bikin paspor kan lama, tapi kalau visa itu dia cuma sehari aja cukup. Jadi apalagi dia sekarang udah pakai visa elektrik gitu, jadi kalian gampang banget untuk kesini. Terus itu di Turkinya itu kejamin banget kalau misalkan saya di sana. Jadi bukan kejamin sih, maksudnya bukan ngeremen atau gimana. Jadi Turki itu negara maju, cuman negara yang nasionalismenya tinggi. Jadi dia tuh nggak memakai bahasa asing selain bahasa Turki sendiri. Nah, yang pakai bahasa Turki itu banyak, bukan jadi kayak misalkan, nah Turki itu di pecahan, jadi banyak kayak tan yang belakangnya tuh kayak Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, itu ke Rusia juga dia pakai bahasa Turki sebagian. Nah, itu sebagian mereka itu bahasa pokoknya itu bahasa Turki. Jadi kayak Turki ini dulu sering menjajah sampai mana-mana gitu, sampai kota Mekah itu dia mengakui kalau orang sini dia tuh mengakui itu punya dia gitu. Nah, jadi bukannya ini, jadi mereka tuh di sini nggak pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab tuh enggak. Jadi dia pakai bahasa Turki sendiri karena mereka tuh nasionalismenya tinggi. Kalian kalau misalkan mau coba lah nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Nanti kalau misalkan ini Lip, tolong jemput di bandara gitu, kalau gitu. Oke. Untuk segini sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung ke DM WA ke saya atau DM ke saya atau follow Instagram saya. Saya lebih senang, atau jangan lupa subscribe, itu terserah kalian mau subscribe atau enggak. Saya juga ya nggak begitu amat sama YouTube. Tapi kalian semangat untuk nabung uang untuk bisa ngebanggain istri kalian nanti atau orang terdekat kalian melihat rambut kalian. Itu karena botak itu mahkotanya laki-laki. Kalau misalkan botak dia nggak kelihatan mahkotanya kecuali ada uangnya. Ya udah gitu aja ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.